Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang hanya memperoleh apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan tujuannya, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang dihijrahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saleha, buka. Aku ingin menikahi kamu. Tapi Mas, nggak mungkin. Kenapa? Kita kan beda iman. Terus kita nggak bisa nikah. Riki. Selamat malam, Pak. Ada apa, Rik? Mari, masuk dulu. Nggak usah, Pak. Saya cuma pengen mau bilang. Di sini aja, Pak. Di sini. Ya udah, ya. Gimana? Langsung saja, Pak. Tujuan saya ke sini pada intinya saya ingin melamar Saleha. Dan saya kepingin untuk bisa menjadi suaminya Saleha juga. Riki, kamu nggak akan mungkin menikah dengan anak saya, dengan Saleha. Karena kalian berbeda keyakinan. Saya juga akan masuk Islam kok, Pak. Riki, jangan kamu mau masuk Islam karena ingin menikahi Saleha. Tapi alangkah lebih indahnya, kamu ingin masuk Islam karena kamu memang yakin tentang kebenaran Islam. Saya sebenarnya masuk Islam bukan karena untuk menikahi Saleha. Tapi memang saya tahu kebenaran Islam dan memang Islamlah agama satu-satunya. Alhamdulillah. Dengan gue masuk Islam, gue gak akan kehilangan Saleha. Saleha pasti bisa gue kawinin. Silakan diminum, Mas. Woi, sekarang ini aku mau masuk Islam. Apa cinta aku sekarang ini masih diragukan sama kamu? Jadi kamu masuk Islam karena aku?
Bukan karena kamu aku masuk Islam. Tapi aku menemukan kebenaran dari Islam. Jadi aku masuk Islam. Betul, Mas? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menunjukkan jalanmu. Apa kamu sudah betul-betul meyakini kebenaran agama Islam Sudah Pak Ustaz. dan memeluk agama Islam bukan karena siapa-siapa atau paksaan dari siapapun? Betul Pak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kamu ikuti saya membaca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, selamat, kamu telah sah menjadi seorang muslim. Selain membaca 2 kalimat syahadat tadi, Islam juga mempunyai rukun Islam yang lainnya yang harus kamu jalani sebagai seorang muslim. Yang pertama tadi membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menjalankan sholat wajib 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, naik haji apabila kamu mampu. Insya Allah Pak Ustaz. Ricky, insya Allah kamu bisa menikahi Saleha karena kamu sudah menjadi mu'alaf. Tinggal kamu memperdalam Islam. Kamu akan menjadi imam, terutama imam dalam keluarga kamu. Alhamdulillah Bi. Kira-kira saya bisa menikahi Saleha kapan ya? Insya Allah sebelum Ramadan. Dan Abi sendiri yang akan menikahkan kamu. Terima kasih banyak ya Bi. Alhamdulillah. Saya nikahkan dan kawinkan anak saya Saleha binti Abdul Hamid dengan Ricky bin Yansen Wijaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Saleha binti Abdul Hamid dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan tunai. Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian sudah sah menjadi suami dan istri di mata Allah. Silahkan menyalami suaminya. Alhamdulillah. Akhirnya Allah memberikan aku jodoh. Sekarang lo udah jadi istri gue. Lo nggak akan bisa lari dari gue, Sal. Mas, kita cari masjid yuk. Untuk apa? Kita belum sholat asar. Udahlah, sholat di rumah aja. Ya nggak mungkin lah, rumah masih jauh. Ntar lagi udah asar tuh, sekarang jam berapa? Kita udah nggak punya waktu lagi. Kenapa sih kamu selalu cerewet soal sholat? Mas, itu kan udah kewajiban kita sebagai muslim. Iya, tapi hidup ini kan nggak hanya sholat, masih banyak kerjaan yang lain. Jaga mulut kamu, Mas. Udah, sekarang kita cari masjid. Salat zuhur ya. Ntar waktunya keburu habis. Mas, Bisa diem nggak kamu? Jangan gangguin orang lagi tidur. Keluar sana. Mas, nanti kan bisa dilanjutin lagi tidurnya. Iya, tapi saya kan baru masuk Islam. Boleh dong sekali-sekali nggak sholat. Tuhan juga tahu. Mas, tapi Keluar nggak? Cepat! Iya, tapi saya kan baru masuk Islam. Boleh dong sekali-sekali nggak sholat. Tuhan juga tahu. Keluar nggak? kenapa
Kenapa Mas Riki sekarang berubah? Setiap aku suruh sholat, selalu saja marah. Sa, kamu menangis? Enggak, Umi. Itu air mata kamu keluar kok nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Ini kena bawang merah kali jadi berair. Benar. Benar. Maaf, Umi. Saya udah bohong sama Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sholat jamaah di masjid yuk. Tadi niat saya juga ingin mengajak Abi sholat berjamaah di masjid, tapi sudah keduluan Abi. Riki, kalau punya niat yang baik, cepat dilakukan. Nanti diduluin setan. Abi tunggu ya di depan. Tolong diluruskan sap-sapnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendingan gue di sini dah. Mas Riki, kok nggak sholat? Udah tadi. Tapi kan sholat yang berjamaahnya belum selesai. Oh, kebetulan kan saya baru mualaf, jadi saya sholat sendirian. Ya, sambil ngafalin bacaannya. Ya sudah Mas ya, saya ke dalam dulu. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Susah amat sih ngaji. Males gue. Ar-Rahmanir-Rahim. Bih, kayaknya masa kamu, Bih. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat aja dulu. Iya deh, kita tutup. Sadaqallahul azim. Bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Mas, kamu kenapa, Mas? Sakit perut. Emaknya kambuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sal, kamu rawat suamimu. Dia sakit perut. Ya, Bi. Mas Riki, emangnya punya penyakit mah? Ya enggak lah. Siapa yang enak coba pagi-pagi subuh-subuh disuruh ngaji. Mendingan saya tidur. Astagfirullahaladzim. Mas Riki nggak boleh dong bohong sama Abi. Denger ya. Kalau kamu nggak bisa diem, mendingan kamu keluar sekarang. Hasan! Assalamualaikum. Kenapa? Ngomong yang jelas. Hah? Meninggal?
Bagaimana keadaan istri saya, dokter? Alhamdulillah, kami masih dapat menolongnya. Mulai sekarang, tolong sama-sama kita menjaga ibu. Tapi gimana cara jagain ibunya, dok? Salah satunya menjaga keadaan ibu dari segala sesuatu yang dapat membuat ibu shock. Boleh saya masuk ke dalam, dok? Nanti aja, Pak. Kami baru akan berinya obat dan Bapak silakan aja tunggu di ruangan ini. Mas, aku perlu bicara sama Mas. Sudah, saya terlambat. Ada apa sih? Sekarang Mas jawab terus terang. Mas tuh kenapa sih mau masuk Islam? Gak penting kan? Saya masuk Islam karena apa? Yang penting saya sekarang Islam. Mas, kenapa Mas nggak pernah mau sholat di depan saya? Tapi giliran di depan Umi, di depan Abi, Mas malah rajin sholat. Kenapa, Mas? Gak perlu saya jawab. Mas, saya perlu jawabannya. Karena Islam itu Umi. Saya capek. Jadi kenapa Mas masuk Islam? Supaya saya bisa menikahi kamu. Dan sekarang kamu urusin ibu kamu yang jantungan. Capek gak tau? Astagfirullah. Kalau merasa capek ngapain lo masuk Islam, Ki? Ya lo tau sendiri kan, kalau gue gak masuk Islam, gue gak bisa nikah sama Saleha. Jadi lo masuk Islam karena itu? Ya iyalah. Halo? Assalamualaikum. Ya ada apa? Mas Riki udah sholat zuhur. Serewet ya? Bisa cuma ngikutin sholat aja. Dasar pengangguran. Ki, kalau lo kasar kayak gitu ngapain nikahin dia? Capek gak sih? Setiap kali lo harus diingetin sholat. Itu udah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk mengingatkan sholat, Ki. Bawel lo ya, kayak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jadi kenapa Mas masuk Islam? Supaya saya bisa menikahi kamu. Dan sekarang kamu urusin ibu kamu yang jantungan. Apakah aku harus sampaikan masalah ini ke Abi dan Umi? Jangan sampai Umi tahu. Jantungnya bisa kumat. Bahaya. Lebih baik sekarang aku dekati Mas Riki dengan baik-baik. Siapa tahu dia bisa berubah. Masuk! Permisi, Pak. Maaf, Pak. Bapak manggil saya. Tolong belikan saya somai sekarang juga. Baik, Pak. Tapi, Pak, saya mau sholat zuhur dulu, Pak. Karena waktunya sudah mau habis, Pak. Setelah itu ntar saya... Sholat bisa nanti. Sekarang kamu beliin saya somai. Ya, kamu digaji untuk melayani karyawan. Ngerti kamu? 10 menit, udah usah di sini. Ngerti? Ya, Pak. Permisi, Pak. Mimin. Iya. Tadi saya disuruh Pak Riki beli somai. Tapi sebenarnya saya udah izin sih sama dia untuk sholat. Malah dia marah-marah sama saya. Masa sih? Tapi saya juga heran. Pak Riki itu kan baru aja di mualaf. Tapi kok perbuatannya seperti itu ya? Sana buruan kamu sholat. Sini biar saya aja yang beliin siomainya. Benar nih. Iya. Makasih ya. Iya. Sadaqallahul azim. Pasti kamu mau nyuruh aku sholat. Saya nggak akan sholat dan nggak mau sholat. Kenapa, Mas? Karena saya bosan. Disuruh sholat terus sama kamu. Nggak ada kerjaan lain apa? Tapi kan udah seharusnya saya ngingetin Mas. Udah! Bisa diem nggak? Mas ingat, Mas itu udah mualaf. Wajib sholat, Mas. Sekali lagi kamu membantah, saya akan bilang ke Umi. Biar Umi penyakit jantungnya kamu lagi. Ngerti kamu? Maaf, Mas. Tadi Abi pesen. Sekarang kan malam Jumat. Kita ada pengajian di masjid. Wah kacau nih. Sebelum Abi nyuruh gue pergi ke pengajian, gue harus pergi dari rumah. Mas,
Mau kan pergi ke masjid pengajian? Mas mau kemana? Bukan urusan kamu. Kalau Abi sama Umi nanya, saya ada meeting di kantor. Ya. Kemana gue harus pergi ya? Tapi gue harus pergi nih. Biar bisa ngindarin pengajian. Tapi kemana? Nih, gue telepon mantan dulu. Sampai kapan kamu mau menyembunyikan masalah ini dari Abi dan Umi kamu? Kalau kamu nggak sanggup menceritakannya sama mereka, biar aku saja yang menceritakannya sama Abi dan Umi. Jangan. Kalau masalah ini dibiarkan, Mas Rikimu itu akan memperlakukan kamu semena-menanya. Dia bukan saja membohongin orang tua kamu, tapi dia juga membohongin Allah. Tapi aku nggak berani nyampein semua ini ke Umi, apalagi Abi. Kenapa? Jantung Umi nanti kumat. Bahaya, Syah. Selain itu, aku juga nggak mau sampai Mas Riki kembali lagi seperti dulu. Maksud kamu, Mas Riki keluar dari Islam gitu? Leha, dengan perlakuannya Mas Riki yang sekarang aja sama kamu, dia itu sudah keluar dari ajaran Islam. Perlakuannya itu sama kamu tidak Islamiah. Aku yakin suatu saat Mas Riki pasti akan sadar. Ya, tapi kapan, Leha? Kapan? Terus gimana pernikahan kamu? Gak usah kamu ngomongin deh. Wah, bukannya kamu lebih memilih perempuan berhijab itu daripada aku? Ya, aku salah pilih. Gak pakai kamu. Ah, kamu tuh dari dulu kayak gitu terus. Kan juga akhirnya juga kamu jangan pakai aku. Ya, aku janji kamu. Saya. Dari dulu kamu ngomong kayak gitu terus. Tapi akhirnya kamu pasti campakin aku. Hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Hanya kepadamu lah aku memohon. Kuatkanlah hambamu dari segala cobaanmu. Kembalikanlah Mas Riki ke jalan yang benar. Ke jalanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Aku mencintai kamu. Gombal! Beneran, aku mencintai kamu. Aku nggak percaya. Beneran, aku mencintai kamu. Mas? Mas dari mana aja sih? Mas mabuk ya? Kalau gue mabuk kenapa? Sana lo pergi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berilah aku kekuatan dalam menghadapi ini.
berikanlah hidayahmu untuk suamiku. Ayo dong Ricky, angkat teleponnya. Mas Ricky masih berhubungan sama Sita. Kenapa emangnya? Curiga kamu? Maaf Mas, saya cuma tanya. Cemburu? Kalau Mas masih ada sesuatu sama Sita, saya layak cemburu dong. Mas Ricky itu kan suami saya. Makanya kalau jadi orang jangan mikir yang buruk-buruknya aja. Percuma berjilbab. Maaf Mas, kalau saya punya salah. Satu pesan buat kamu. Jangan pernah suruh aku sholat lagi. Ngerti? Tapi Mas, kalau enggak saya akan ceraiin kamu. Apa ditentukan nilai nominalnya? Seikhlasnya, Abi. Rencananya nanti di bulan puasa, uang yang kami dapatkan untuk sahur bersama dengan kaum duafa yang ada di jalan. Subhanallah, itu bagus sekali. Kita ini sebagai muslim, itu memang harus dan sudah menjadi kewajiban untuk saling tolong-menolong. Ada apa, Bi? Ini, Rik. Remaja masjid datang ke sini minta sumbangan untuk acara buka puasa bersama. Oh. Alhamdulillah. Silakan ditulis nama dan tanda tangannya. Tulis aja atas nama hamba Allah. Bi, saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Subhanallah. Menantuku betul-betul seorang mu'alaf yang berhati mulia. Sekarang orang tua itu pasti percaya kalau gue emang orang baik. Masya Allah, 500.000. Uang sebanyak itu disumbangkan untuk remaja masjid. Alhamdulillah, mulia sekali menantu kita ya, Bi ya. Bahkan nih, waktu disuruh menulis namanya ditolak. Tulis aja sebagai hamba Allah. Luar biasa sebagai seorang mu'alaf. Kasihan sekali mereka dibohongin sama Mas Ricky. Apakah aku harus ceritain ini sama Abi dan Umi? Enggak. Aku gak mau Umi terserang jantungnya. Sekarang ini aku masuk Islam. Apa cinta aku sekarang ini masih diragukan sama kamu? Bukan karena kamu aku masuk Islam, tapi aku menemukan kebenaran dari Islam. Namun, kening kamu kenapa, Sal? Semalam Saleha kepleset kamar mandi. Kebentur pintu. Kamu menangis, Sal? Ada apa? Ricky, Umi senang sekali kalau Umi bisa bantu kamu. Kalau kamu udah siap, ceritanya sama Umi ya. Aku gak akan ceritain ini ke Umi. Jadi kamu nggak suka kalau aku telepon? Tapi kondisinya beda, Sid. Kamu takut sama istri kamu? Bukan takut. Tapi kalau dia tahu kita berhubungan lagi gimana? Itu berarti kamu takut sama dia. Kamu memang nggak pernah mencintai aku. Sid. Aku mencintai kamu, sumpah. Dan aku siap kapanpun kamu butuhin aku. Tapi aku cuma minta tolong satu sama kamu. Jangan telepon aku waktu aku ada di rumah.
oke? Lihat aja. Aku akan menghancurkan kamu, Ricky. Untuk apa lagi lo balik lagi sama Siva, Ki? Bosen gua sama Saleha. Bosan? Jadi lo udah gak cinta lagi? Enggak. Emang dulu gue cinta sama Saleha. Cuman sekarang setelah gue masuk Islam, jadi tambah pusing. Disuruh sholat lah, ditanyain sholat apa belum. Suruh ngaji, suruh inilah, suruh itulah. Aduh, capek gue. Harus lo bersyukur dapat istri yang soleha kayak dia. Tuh aja kawin sama dia. Rick, Van! Pesta malam datang ya, pesta gua. Pesta apaan? Pesta ulang tahun pernikahan gua. Yang kelima, Fred. Boleh. Nikmati malam ini ya, Pesta ulang tahun pernikahan ya. Oke, habisin ya. Yoi. Itu yang bareng sama dia siapa? Nggak tahu gue. Ricky. Udah menikah bukan tambah baik, malah tambah hancur. Astagfirullah. Sekarang kan udah subuh. Mas Riki kemana sih? Mas dari mana aja sih? Mas. Sal? Dengar. Jangan kamu berani-berani ngomong sama Umi. Kalau sampai iya, saya ceraikan lo. Dan bilang sama Umi saya sudah sholat subuh. Sana. Umi? Ada apa, Sal? Nggak ada apa-apa. Tadi Umi dengar kamu teriak. Tadi ada tikus. Benar ada tikus. Benar. Ya udah deh. Maafkan aku, Umi. Aku nggak berani ceritain ke Umi. Ada apa, Umi? Umi mencurigai ada sesuatu dalam rumah tangga Saleha dan Ricky ya? Kalau menurut Abi, mereka nggak ada apa-apa. Cuma Umi yang terlalu curiga. Umi lihat kayaknya Saleha menyimpan sesuatu, Debi. Coba deh Abi ngomong sama dia. Siapa tahu dia mau cerita sama Abi. Insya Allah. Sa? Ya, Bi. Saleha, Abi lihat kamu menyembunyikan sesuatu. Enggak, Bi. Saleha, Abi membesarkan kamu itu dari kamu kecil. Jadi Abi tahu kamu menyembunyikan sesuatu atau kamu bohong sama Abi. Abi nggak percaya sama Saleha. Abi bukan nggak percaya. Abi juga bukan mau mencampuri urusan keluarga kamu. Tapi Abi mau membantu menyelesaikan masalah keluarga kamu. Saleha,
Setiap perkawinan itu pasti punya masalah. Habis saja sama Umi suka ada masalah, tapi bisa selesai. Aduh, Bi. Kepala Saleh pusing. Saleh ke kamar dulu ya. Oh iya, Bi. Rik, sepertinya kamu punya masalah dalam keluarga kamu. Tapi Abi bukan mau ikut campur dalam masalah kamu. Abi cuma mau membantu memecahkan masalah kamu. Bener kok, Bi. Saya dan Saleha nggak ada apa-apa. Nggak bohong. Sumpah demi Allah, Bi. Buat apa saya bohong? Syukur Alhamdulillah. Abi percaya karena kamu mengucap demi Allah. Dasar orang tua tolol. Gampang banget sih dibohongin. Apa sih, Mas? Kamu emang perempuan nggak tahu diri. Ngerti nggak? Mas, ada apa? Buat apa kamu ngadu sama Abi? Hah? Demi Allah, Mas. Saya nggak pernah ngadu apa-apa. Kamu nggak percaya sama kamu? Mas, demi Allah, Mas. Kalau Mas nggak pernah mencintai aku, kenapa Mas nikahin aku? Baik, saya akan menceraikan kamu sekarang juga gimana? Jangan, Mas. Kalau kamu cerain aku, Umi akan kena serangan jantung. Biar Umi mampus sekalian. Ngerti, Bang? Mas, Mas, Mas. Jangan, Mas. Baik, saya nggak akan menceraikan kamu. Tapi kamu harus nurutin apa yang saya mau. Apa, Mas? Jangan pernah nyuruh saya sholat. Dan kalau Abi sama Umi nanyain saya sudah sholat atau belum, kamu jawab sudah. Ngerti kamu? Pasti. Ya Allah, aku sangat berdosa menyetujui permintaan ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku nggak ingin Umi terserang jantungnya. Tapi kamu tidak boleh menyetujui perjanjian itu, Leha. Tapi aku nggak punya pilihan lain, Sah. Nggak punya. Apa yang kamu setujui itu tidak masuk akal. Kamu tahu suamimu itu mualaf. Bukannya membimbingnya, tapi malah membiarkannya seperti itu. Ini berat buat aku, Sah. Aku serba salah. Kalau sampai aku nggak setuju sama perjanjian itu, Mas Riki akan ceraikan aku. Lalu ibu akan kena serangan jantung. Aku nggak mau, Sah. Ini nggak boleh dibiarkan, Leha. Sah, mau kemana kamu? Aku mau mencari suami kamu. Jangan, Sah. Tapi kamu tidak bisa dibiarkan tersiksa terus-menerus seperti ini, Leha. Tolong, Sah. Tolong jangan. Jangan. Kamu benar-benar sayang nggak sih sama aku? Pertanyaannya basi, sayang. Kok basi sih? Sayang, kamu kan tahu kalau aku benar-benar mencintai kamu. Ya maaf, aku cuma mau kata-kata itu keluar dari mulut kamu sendiri. Aku benar-benar mencintai kamu. Bangsat.
Au, pelan-pelan dong, gimana sih? Maaf, Mas. Cepat lanjutin, malah diem aja lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa Riki? Tadi saya mau nolongin anak kecil, mau ditabrak mobil. Cuman saya kepleset, terus kena tiang, Bi. Kenapa nggak dibawa ke dokter aja, Sel? Nggak usah, Bi. Saleha sudah ngerawat saya. Ya udah. Mau apa yang kamu sih? Rik, aku mau minta maaf. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Sumpah, Rik. Aku dan dia nggak ada apa-apanya. Kamu keluar dari ruangan saya sekarang. Rik, dengar dulu penjelasan aku. Aku dan dia. Dengar ya, kamu adalah wanita gampangan. Sekarang kamu keluar dari ruangan saya. Sapam, tolong bawa gadis ini keluar dari ruangan saya. Cepat. Keluar. Apa yang kamu setujui itu tidak masuk akal. Kamu tahu suamimu itu mualaf. Bukannya membimbingnya, tapi malah membiarkannya seperti itu. Ya Allah. Maafkanlah segala kesalahanku. Aku nggak bisa mencegah segala kezaliman suamiku. Mau lagi sih? Jangan takut gemuk. Kalau kamu gemuk juga, aku tetap sayang kok sama kamu. Riki, Ya, Bi? besok kita udah masuk bulan Ramadan. Saya juga tahu, Kobi. Dan saya juga menantikan bulan ini. Alhamdulillah. Bagus. Karena Ramadan ini Ramadan pertama kamu sebagai seorang muslim. Usahakan besok sepulang kantor kamu buka puasa di rumah. Terus kita lanjutkan dengan sholat taraweh di masjid berjamaah. Ya. Insya Allah ya, Bi. Semoga yang diucapkan Mas Riki menjadi kenyataan. 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, jadi jumlahnya 23 rakaat, Ki. Wah, lo gila lo, Wan. Kaki gue bisa gempor, yang subuh aja 2 rakaat gue nggak bisa. Lo berdiri di disko sambil goyang berjam-jam, lo tahan. Sementara lo mau sholat taraweh cuman sejam aja, lo bilang kaki lo gempor. Gimana sih lo, Ki? Wan, lo jangan bego dong. Di diskotik itu ada cewek, ada minuman, semua ada. Di tarawih mana ada, lo gimana sih? Astagfirullahaladzim. Jaga mulut lo ya, Ki ya. Ki, sorry. Lo udah memilih Islam sebagai keyakinan lo. Masa sih, Ki? Lo keberatan untuk ngejalanin rukun Islam? Gue nggak butuh ceramah lo, ya. Gue ceramain lo karena gue lihat lo sekarang udah mulai tersesat, Ki. Wan, mendingan lo urusin diri lo sendiri. Astagfirullahaladzim. Gimana, Mas? Bagus nggak? Bagus apanya? Baju kayak sampah begini. Jangan mentang kamu beliin saya baju. Saya akan sholat tarawih. Enggak. Saya tarawih cuma gara-gara nggak enak sama Abi dan Umi. Riki, Saleha, ayo kita sholat tarawih. Iya, Abi, sebentar. Ayo banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Usolli sunatan lil tarwih jamiatan rahimatumullah.
kabur. Mau ikutan, ya? Asik tuh. Ya, langsung bagi 5 ya. Ayo, bagi 5 ya. Asik nih. Dari kemarin lo. Gimana, Bi? Nggak tahu. Di dalam juga nggak ada. Udah tanya belum sama orang-orang di dalam? Udah, Abi udah tanya. Tapi nggak ada yang tahu sama Ricky. Udah, kita pulang aja dulu. Nanti juga dia nyusul. Tiap malam gua main sini nih. Kalau lo mau main ya, mau ikut, ya boleh, datang lah. Tenang aja, Bang. Gua pasti kesini terus. Tapi ingat, Rick, lo nggak boleh cerita siapa-siapa. Bahaya. Ngapain gua bilang? Iya. Tenang aja. Ya udah, yuk gabung lah. Main yuk. Siapa yang mau ngepel tadi? Lu ya? Dari mana, Rik? Sehabis pulang tarawih, Bi. Terus belajar ngaji sama Ustadz di kampung sebelah. Belajar ngaji? Iya. Bukannya di bulan suci ini kita harus memperbanyak amal baik kita, Bi? Betul. Betul sekali, Rik. Alhamdulillah, ya Allah. Menantu Abi betul-betul luar biasa. Terima kasih banyak, Bi. Kan Abi juga yang selama ini membimbing saya. Ya udah. Dasar orang tua tolol. Gampang dibohongin. Mas Ricky. Hah? Maaf, Mas. Bangun ya. Mas. Bangun. Kamu tau nggak saya pulang jam berapa tadi malam? Hah? Bisa bangunin orang aja. Maaf, Mas Ricky. Ini udah waktunya sahur. Mas. Saya nggak sahur. Kamu aja. Ope. Beliin saya nasi rendang sama kikil. Cepet. Maaf, Pak. Warung Padang pada tutup semua, Pak. Ini kan bulan puasa, Pak. Disuruh malah bantah lagi lo. Cepet beliin gua. Pak, Pak. Lepasin nggak? Apa-apaan sih lo? Ini orang tol banget. Disuruh malah kebantah. Rick, ini bulan puasa. Bukan hanya saja kita menahan lapar dan haus. Yang lebih penting lagi kita menahan nafsu, Rick. Gua nggak puasa. Ricky, ini dalam Islam itu buka puasa juga ada doanya. Nah sekarang ikutin Abi. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu. Wa bika amantu. Wa bika amantu. Wa ala rizkika abtortu. Wa ala apa, Bi? Wa ala rizkika abtortu. Wa ala rizkika abtortu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang silahkan deh diminum. Makasih, Bi.
Alhamdulillah, Mas Riki benar-benar puasa hari ini. Sekarang mereka percaya kalau gue puasa hari ini. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan ini. Demikian hadis yang disampaikan Muslim wal Bukhari. Kita umat Allah pada bulan yang suci ini, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, hendaknya kita berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar itu. Malam yang dijanjikan oleh Allah adalah malam 1000 bulan. Makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar itu. Subhanallah, beruntung sekali betapa nikmatnya kita apabila kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, saudara-saudara, demikian ceramah yang singkat dari saya. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ngapain kamu khotbah di sini? Kenapa nggak sekalian ini masjid gantiin Ustaz tadi? Bukan begitu, Mas. Saya tuh cuma mau nyampein ke Mas Riki kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar asal Allah kehendaki. Tapi kita harus berusaha dengan amal baik di bulan suci ini. Kamu bisa diam? Mas, saya cuman... Diam! Bisa kan diam? Mau ngapain sih lagi? Mau minta pertanggungjawabanmu, Rik. Pertanggungjawaban? Aku hamil. Ya, aku hamil, Rik. Bukan gara-gara aku kamu hamil. Siapa lagi kalau bukan kamu, Rik? Kamu ini wanita gampangan. Banyak laki-laki yang tidur sama kamu, ngerti? Bayi yang aku kandung ini bayimu, Rik. Gak mungkin, karena aku tidak akan mengakui bayi yang ada di kandungan kamu. Sekarang lo udah mampus kan? Jadi gua gak akan bertanggung jawab dengan bayi yang kan. Perasaan Umi nggak enak. Nggak ada apa-apa. Udah tidur lagi. Riki udah pulang belum, Bi? Mungkin aja dia udah pulang dan udah ada di kamarnya. Udah, Umi tidur lagi aja. Ayo.
Iya, tapi hidup ini kan nggak hanya sholat, masih banyak kerjaan yang lain. Kalau kamu cerain aku, Umi akan kena serangan jantung. Biar Umi mampu sekalian. Berikan aku kesempatan untuk mencintaimu dan agamamu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Bimbinglah aku jalanmu, ya Allah. Sal, tolong diangkat teleponnya. Oh iya. Assalamualaikum. Iya, betul. Iya, saya istrinya. Apa? Rumah sakitnya di mana? Umi nggak boleh terkejut, nggak boleh sedih, harus kuat dan tegar, ya. Karena diakibatkan oleh kecelakaan ini, ginjal saudara Ricky rusak. Dok, apa masih bisa ditolong suami saya? Insya Allah, jika kita bisa mendapatkan pendonor ginjal, hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Hanya kepadamu lah aku memohon. Kuatkanlah hamba-Mu dari segala cobaanmu. Kembalikanlah Mas Ricky ke jalan yang benar. Ke jalan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. dari hasil pemeriksaan laboratorium, ginjal Bapak cocok dengan Ricky. Alhamdulillah, Dok. Tapi kenapa, Pak? Tolong dirahasiakan. Jangan sampai Ricky tahu kalau saya yang mendonorkan ginjal ini. Bukannya Ricky itu menantu Bapak? Benar, Dok. Tapi saya cuma mau minta dirahasiakan saja. Baiklah kalau begitu. Sus, mertua lelakinya mendonorkan ginjalnya ke Ricky. Tapi beliau tidak mau sampai Ricky tahu. Apa? Abi yang donorin ginjalnya? Yuk. Ya Allah, ampunilah saya dan segala dosa-dosa saya. Setelah masuk pintumu, ya Allah, dan keluar, pergi dan tersesat, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aku ingin minta maaf sama kamu, sayang. Atas segala dosa-dosa yang selama ini aku lakukan sama kamu. Maafin aku ya. Bi, Abi mempunyai hati yang mulia. Dan aku ingin minta maaf sama Abi